Kalian pasti pernah dengar tentang T-Rex, si raja dinosaurus, atau Triceratops dengan 3 tanduk tajamnya yang menakutkan. Tapi, ada satu dinosaurus yang berbeda dari semuanya. Dia nggak bisa lari cepat, nggak punya taring yang besar, dan bukan pemburu yang ganas. Coba tebak, hampir nggak ada makhluk di zamannya yang berani menyerangnya. Bukan karena dia menakutkan, tapi karena seluruh tubuhnya adalah senjata. Kulitnya tebal seperti baja, punggungnya dipenuhi pelat tulang yang keras, dan di ujung ekornya ada gada yang besar yang bisa menghancurkan tulang lawan hanya dengan satu ayunan. Inilah dia tank hidup dari zaman dinosaurus, Ankylosaurus. Cerita Ankylosaurus bermula lebih dari 100 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1906 di tanah tandus Montana, Amerika Serikat. Seorang ahli paleontologi legendaris bernama Branum Brown, orang yang juga menemukan fosil Tyrannosaurus Rex. Saat itu, Pak Brown sedang menjelajah dataran kering di kawasan Hell Creek. Saat itu ia tidak menyangka bahwa ia akan menemukan sesuatu yang sama menakjubkannya dengan sang raja pemangsa atau raja dinosaurus. Di sela-sela batuan kapur yang berusia jutaan tahun, Brown menemukan potongan tulang aneh, keras, pipih, dan memiliki tekstur seperti ubin batu. Awalnya, ia mengira itu bagian dari cangkang kura-kura raksasa. Tapi, setelah meneliti lebih dalam, ia sadar ini bukan kura-kura dan bukan juga hewan biasa. Potongan tulang itu ternyata adalah pelindung tubuh dinosaurus, bagian dari jirah alami seekor makhluk yang belum pernah dikenal manusia. Dari situlah lahir nama Ankylosaurus magnificentis. Nama ini berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Ankylos artinya keras atau menyatu, saurus artinya kadal, dan magnificentis berarti perut besar. Jadi secara harfiah, namanya berarti kadal keras dengan perut besar. Nama yang sangat lucu dan pas untuk menggambarkan tubuh kuat, lebar besar, dan lapis baja tebal yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Namun menariknya, fosil Ankylosaurus yang ditemukan tidak pernah benar-benar lengkap. Sebagian besar hanya berupa potongan tengkorak, tulang punggung, dan beberapa bagian zirah. Para ilmuwan kemudian menggunakan spesies sejenis seperti Euplocephalus dan Anodontosaurus untuk membantu merekonstruksi wujud utuh dari Ankylosaurus. Dan dari potongan-potongan itu muncullah gambaran seekor makhluk luar biasa yang unik dan aneh. Ankylosaurus bukan hanya sekedar besar, tapi dirancang sempurna untuk bertahan hidup. Panjangnya bisa mencapai 8 hingga 9 meter dan tingginya sekitar 1,7 meter. Dengan beratnya biasa mencapai 6 ton, hampir setara dengan 2 mobil SUV yang disatukan. Tubuhnya rendah, lebar, dan kokoh, membuatnya hampir mustahil untuk diterbalikan. Di atas kulitnya tertanam ratusan osteoderm, pelat tulang keras yang menempel langsung pada jaringan kulit. Pelat-pelat ini tidak hanya melindungi dari serangan predator, tapi juga menjadi bagian dari identitasnya. Beberapa bahkan dihiasi duri kecil di tepiannya, memberikan kesan garang pada tubuhnya. Kepalanya besar, lehernya pendek, dan seluruh bagian tengkorak juga diperkuat oleh tulang tebal. Bahkan, kelopak matanya punya lapisan tulang pelindung. Bayangkan, setiap bagian tubuh Ankylosaurus seolah dibuat oleh alam untuk menolak serangan dari pemangsa apapun. Dan tentu saja, bagian paling ikonik dari tubuhnya adalah ekornya. Di ujung ekor Ankylosaurus terdapat gada tulang raksasa, terbentuk dari 2 tulang besar yang menyatu. Senjata ini bukan hanya hiasan, dan para ilmuwan memperkirakan bahwa ayunan ekor Ankylosaurus bisa menghasilkan kekuatan setara serangan palu baja dengan kecepatan 100 km per jam.
cukup untuk mematahkan kaki T-Rex atau melumpuhkan predator besar hanya dengan satu hantaman. Meski tubuhnya seolah dirancang untuk perang dan bertarung, Ankylosaurus adalah herbivora sejati. Giginya kecil, berbentuk daun, dan cocok untuk menggigit tumbuhan rendah seperti pakis, sikas, dan semak-semak purba. Kepalanya yang rendah memungkinkan ia merumput tanpa perlu banyak bergerak. Ia tidak membutuhkan kecepatan, hanya kesabaran dan perlindungan yang sempurna. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa Ankylosaurus memiliki saluran hidung yang kompleks, berliku seperti labirin. Apakah fungsinya? Fungsinya sebenarnya untuk mengatur suhu udara sebelum mencapai paru-paru dan mendinginkan tubuh dari panas gurun di siang hari. Dengan kata lain, bahkan sistem pernapasannya pun sudah disesuaikan untuk efisiensi dan pertahanan. Ankylosaurus hidup sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu pada masa kapur akhir atau yang biasa disebut Late Cretaceous. Ia hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti Tyrannosaurus Rex, Triceratops, dan Pachycephalosaurus di Amerika bagian barat. Lingkungannya saat itu hangat, dipenuhi hutan pakis, tumbuhan berbunga awal, dan padang yang luas. Ankylosaurus kemungkinan menghabiskan hari-harinya berjalan perlahan, merumput, dan mungkin hidup dalam kelompok yang kecil. Mereka tidak perlu berlari dari bahaya jika seekor T-Rex datang. Ankylosaurus hanya akan memutar tubuhnya, menghadapkan punggung lapis baja, dan mengayunkan ekor gadanya dengan penuh tenaga. Beberapa ilmuwan meyakini banyak predator yang memilih menghindar daripada mencoba menyerang hewan sekuat ini. Namun, seperti semua kisah besar di zaman dinosaurus, akhir kehidupan Ankylosaurus datang dengan kehancuran besar. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa berdiameter lebih dari 10 km menghantam bumi. Peristiwa yang dikenal dengan KT Extinction Event. Benturan itu memicu tsunami raksasa, kebakaran global, dan awan debu yang menutupi langit selama bertahun-tahun. Tumbuhan mati, rantai makanan runtuh, dan hewan-hewan besar seperti Ankylosaurus kehilangan sumber makanan mereka. Meskipun tubuhnya kuat dan tahan serangan, ia tidak bisa melawan perubahan iklim yang begitu cepat dan ekstrim. Dalam waktu singkat, mungkin hanya beberapa ribu tahun, seluruh garis keturunan Ankylosaurus pun punah. Yang tersisa hanyalah fosil-fosil keras yang terkubur dalam batuan, menunggu jutaan tahun untuk ditemukan kembali oleh manusia. Itulah dia kisah Ankylosaurus, sang tank hidup dari zaman dinosaurus. Bukti nyata bahwa evolusi bukan hanya tentang menyerang, tapi tentang bertahan hidup dengan sempurna. Kini, setiap kali kita melihat model atau gambar Ankylosaurus di museum, kita sedang menatap simbol dari pertahanan sempurna. Ia mungkin tidak ganas seperti T-Rex, tidak megah seperti Brachiosaurus, tapi Ankylosaurus menunjukkan satu hal penting, bahwa kekuatan tidak selalu berarti menyerang. Kadang yang paling kuat justru adalah mereka yang tahu cara bertahan. Tubuhnya yang lapis baja, ekornya yang mematikan, dan evolusinya yang cerdas adalah karya seni alam yang luar biasa. Ankylosaurus mengajarkan kita bahwa setiap makhluk memiliki peranannya sendiri. Dan dalam dunia purba, ia adalah benteng terakhir dari keheningan hutan kapur akhir. Dan meskipun sudah 66 juta tahun berlalu, kisahnya tetap hidup di setiap fosil, di setiap museum, dan di setiap imajinasi manusia yang masih takjub pada keajaiban masa lalu. Sekian untuk videonya. Terima kasih.